Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Media Excel dan Aplikasi. Pada video kali ini saya ingin mensimulasikan sebuah template Excel laporan pertanggungjawaban dana pembangunan. Nah, template Excel ini digunakan untuk membuat laporan dana pembangunan seperti masjid, gereja, pura, wihara, ataupun majelis taklim, dan bisa juga pembangunan lainnya. Ya. Oke, langsung saja di layar desktop saya sudah ada login form dari template Excel LPJ dana pembangunan. Saya login dulu. Nah, ini adalah form profil dari template Excel LPJ dana pembangunan ya. Di sini ada nama panitia, nama kegiatan, lalu alamat sekretariat, lalu di sini ada pimpinan induk jabatan ya, lalu ada nama ketua, terus nama sekretaris, nama bendahara, dan periode tanggal ya. Nah, di sini ada menu-menunya ya. Ada menu nama akun, menu dana internal, lalu ada menu non dana internal, lalu ada dana eksternal, non dana eksternal, ada transaksi keuangan, laporan keuangan, dan laporan referensi ya. Nah, di template Excel ini jika kita menerima dana ya, atau menerima donasi yang berasal dari warga lingkungan setempat, nah kita inputnya di dana internal ya, tapi dalam bentuk uang ya, yang dalam bentuk uang. Jadi inputnya di menu ini ya. Penerimaan donasi internal kategori dana ya. Jadi di sini diinput aja nama, alamat, telepon jika ada, diterima oleh siapa, tanggal berapa terimanya, terus jumlahnya berapa. Ya, jika ada keterangan maka bisa dicatat keterangannya. Ya. Nah, untuk menginput non dana internal, ya inputnya di menu non dana internal ini. Saya klik ya. Nah, ini adalah form penerimaan donasi internal kategori non dana. Ya, di sini ada nama, lalu alamat, jenis donasinya ya. Nah, terkadang memang bantuan itu bukan dalam bentuk uang saja, tapi bisa juga dalam bentuk bahan bangunan ya. Seperti contoh di sini ya, ada yang menyumbang baut baja ringan, lalu ada yang menyumbang baja ringan, lalu ada yang menyumbang konsumsi ya. Lalu ada yang menyumbang bata ringan, pasir, split, span, dan lain-lainnya. Nah, di sini diinput di sini jenis donasinya ya. Lalu di sini jumlahnya berapa, lalu diterima oleh siapa, tanggal berapa, gitu. Selanjutnya saya klik back to menu. Di sini ada dana eksternal. Saya klik dana eksternal. Nah, form penerimaan donasi eksternal kategori dana ini untuk menginput donasi atau bantuan dalam bentuk uang yang berasal dari donatur di luar wilayah ya, di luar wilayah. Nah, gitu ya. Jadi diinputnya di sini. Untuk menginputnya sama seperti menginput dana internal tadi ya. Nah, inputnya di sini. Lalu saya klik back to menu. Lalu di bawahnya ada non dana eksternal. Nah, saya klik non dana eksternal. Nah, untuk menginput donasi yang bukan dalam bentuk uang ya, seperti tadi ya, dalam bentuk bahan bangunan ya, itu inputnya di penerimaan donasi eksternal kategori non dana. Ya, inputnya di sini. Untuk menginputnya sama seperti non dana internal yang tadi ya. Oke, saya klik back to menu. Nah, di sini ada menu transaksi keuangan, teman-teman. Nah, di sini klik transaksi keuangan. Nah, di transaksi ini ya, di formulir ini, nah teman-teman bisa input catatan transaksi keuangan harian ya. Dari mulai tanggal, nomor referensinya itu apa ya kan, lalu PIC-nya siapa, catatan transaksinya apa, lalu akunnya apa, lalu penerimaannya berapa, dan pengeluarannya berapa. Nanti saldo ini secara otomatis akan menyajikan laporan saldo akhir gitu ya. Nah, seperti contoh di sini ya, saya ke atasin dulu. Nah, di sini tanggal ya. Untuk tanggal adalah
tanggal saat terjadi transaksi. Lalu di sini ada nomor referensi ya. Nomor referensi di sini sudah tervalidasi ya datanya. Nah, nomor referensi ini itu berasal dari laporan referensi teman-teman. Ya, di sini. Ya, sebagai contoh begini. Misalnya di sini tanggal saya beri contoh dulu ya. Tanggal 19 misalnya ada belanja misalnya belanja cor ya. Belanja cor. Nah, belanja cornya itu di PT Bangunan Perkasa. Ya. Nah, PT Bangunan Perkasa ini itu nomor referensinya adalah 14. Nah, maka di sini dipilih teman-teman. Nah, di sini referensinya nanti akan muncul di sini 14. Nah, klik 14. Nah, di sini referensinya apa? Apakah penerimaan atau belanja atau penerimaan hutang, penerimaan piutang, pembayaran hutang atau pembayaran piutang. Nah, karena ini berkaitan dengan belanja ya, maka saya pilih referensinya adalah belanja. Lalu PIC-nya siapa? PIC-nya misalnya Fuad. Lalu di sini catatan transaksinya, di sini belanja cor ya, cor atap masjid misalnya gitu ya. Nah, nama akunnya di sini tinggal pilih teman-teman. Nah, akun ini berasal dari mana? Akun ini berasal dari, saya klik back dulu, berasal dari nama akun ini teman-teman. Nah, nih ya. Akun ini bisa diubah-ubah tentunya ya. Nah, bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Nih, ya. Oke, saya klik back menu. Saya masuk lagi ke transaksi keuangan. Nah, misalnya di sini akunnya saya pilih belanja ya. Belanja. Karena ini ngecor, maka belanja, biaya belanja ngecor di sini ya. Tinggal masukin ya biaya belanja ngecor. Nah, di sini saya hapus dulu. Nah, biaya belanja ngecornya berapa? Misalnya 4.500.000. Nah, nanti secara otomatis saldo ini akan berkurang teman-teman. Akan menampilkan saldo akhir ya di sini. Begitu juga yang di sini. Ya. Jadi di sini belanja ngecor sudah saya input. Nah, tinggal dilihat di sini di referensinya sini, laporan referensi. Nah, di sini PT Bangun Perkasa, di sini belanja sebesar 4.500.000. Jadi otomatis di sini teman-teman ya. Udah muncul. Saya back to menu. Lalu ada lagi, misalnya begini. Biasanya kalau dalam hal pembangunan rumah ibadah itu ada hutang ya, ada hutang. Contohnya tanggal 19 ya, masih tanggal 19. Misalnya ada hutang di, ini saya lihat dulu referensinya, di toko bangunan Segok Jaya nih ya, toko bangunan ini misalnya ya, referensi nomor 3. Maka di sini saya pilih dulu transaksi keuangan, referensinya nomor 3. Kita dikasih hutang ya, penerimaan hutang ya, misalnya PIC-nya Fuad. Misalnya di sini hutang belanja bata ringan 2 kubik. Nah, di sini masukin teman-teman ya. Yang kita masukkan adalah penerimaan hutang dulu ya, penerimaan hutang. Misalnya 2 kubik itu harganya berapa ya? Nah, karena 2 kubik 1 juta. Kita terima hutang dulu. Nanti di sini di referensi ini toko Segok Jaya ada hutang nih, penerimaan hutang sebesar 1 juta. Ya. Nah, 1 juta itu digunakan untuk belanja. Berarti di sini gini ya. Dari sini aja kita ambil. Boleh lah di sini. Ini di copy, lalu saya paste di sini. Nah, di sini masukin belanja. Belanja misalnya di sini belanja bata ringan 2 kubik ya. Nah, di sini masukin belanja bata ringan. Mana nih?
Nah, ini dia belanja bata ya. Sebesar, kita keluarin lagi 1 juta. Ya, seperti itu. Nah, otomatis kan muncul di sini ya hutang. Nah, di sini tetap muncul. Jadi kita bisa mengontrol, oh kita punya hutang di toko bangunan Seguk Jaya sebesar 1 juta. Saldonya masih 1 juta ya, gitu. Jadi kita bisa kontrol. Oke, saya klik back lagi. Lalu di sini ada lagi misalnya ada piutang ya. Nah, biasalah dalam hal kepanitiaan biasanya uang itu sering dipinjam ya. Tapi kalau saya sarankan sih sebenarnya nggak perlu ya. Nah, tanggal 20 ya. Tanggal 20 misalnya si ini siapa nih yang pinjam? Misalnya yang pinjam itu Bang Joke gitu ya. Bang Joke minjem uang. Minjam uang, transaksi keuangan. Bang Joke itu nomor 15 nih kalau nggak salah. Ya, muncul di sini ya, 15 Bang Joke. Referensinya itu adalah pembayaran piutang ya. Karena kita kalau piutang itu kan kita memberi uang ya. Berarti kita pembayaran piutang. Ya, bukan penerimaan piutang. Kecuali kalau misalkan nanti Bang Joke mengembalikan uang. Nah, berarti kita input, kita pilih referensinya adalah penerimaan piutang. Tapi kalau ini kita memberikan hutang ke orang lain ya kita input di sini referensinya pembayaran piutang. Ya. PIC-nya yang mengizinkan misalnya Fuad. Nah, di sini kita masukkan aja piutang Bang Joke. Nah, di sini masukin teman-teman. Nah, di sini ada akunnya kita pilih. Akunnya pembayaran piutang sebesar 1 juta ya. Bang Joke minjem uang sebesar 1 juta. Kita lihat di referensi. Nah, di referensi ini muncul di sini Bang Joke. Piutang Bang Joke sebesar 1 juta. Saldo piutangnya sebesar 1 juta. Ini belum dibayar ya. Gitu. Nah, sekarang kita bayar nih. Punya toko bangunan Seguk Jaya sebesar 1 juta dibayarkan ya. Dibayarkan. Misalnya. Nah, di sini tinggal masukin aja. Nah, nih. Nomor 3 ya. Ini saya copy begini. Tanggalnya tanggal 20 misalnya. Nah, di sini pilih akunnya adalah pembayaran hutang. Nah, bayar hutang belanja bataringan 2 kubik ya. Nah, di sini dipilihnya pembayaran hutang. Pembayaran hutang berarti kan keluar ya 1 juta. Nah, seperti itu ya. Lalu saya klik back to menu, saya lihat referensinya. Nah, di sini kebayar ya. Toko bangunan Seguk Jaya. Penerimaan hutangnya 1 juta, pembayaran hutang 1 juta, saldo hutangnya 0. Maka kita tidak punya hutang. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang saya kembali lagi. Nah, saldo di sini tinggal 4.408.000 misalnya ya. Di sini. Nah, sekarang saya lihat laporan keuangannya, back to menu. Di laporan keuangan ini. Nah, ini teman-teman. Ya. Ini laporan keuangannya. Nah, saya katasin ya. Ini ada penerimaan piutang ya. Tadi 1 juta, tapi di sini ada pembayaran piutang nih 2 juta ya. Ada pembayaran piutang. 2 juta yang tadi ini, nih piutang ya. Ini piutang 1, 2, berarti 2 juta. Yang baru dibayar itu baru 1 juta ya. Kita lihat di laporan keuangan ini. Penerimaan piutang 1 juta. Piutangnya 2 juta, ya kan? Berarti kita baru dibayar 1 juta. Nah, berarti piutang orang lain ke kita itu masih 1 juta, belum dibayar, belum masuk. Tapi kita punya hutang di sini. Hutangnya sebesar 12 juta. Di sini hutangnya baru dibayar 1 juta. Berarti masih punya utang 10 juta. Ya, siapa hutang 10 juta itu? Bisa dicek di sini teman-teman. Di laporan referensi. Nah, ini 10 juta nih. Haji Joko. Jadi kita punya hutang sama Haji Joko sebesar 10 juta. Belum dibayar. Ya. Kalau sudah di input bayar nanti di sini 0. Gitu teman-teman. Ya. Oke, langsung masuk laporan keuangan. Nah, di sini tinggal diatasin begini ya. Nah, terus pelan-pelan ini ya. Nih, tuh udah muncul belanja material. Nanti muncul di sini otomatis. Jadi kita bisa tahu
laporan pertanggungjawaban atas dana pembangunan. Nah, saldonya di sini total sisa dana kegiatannya adalah 4.408.000. Ya, bisa dilihat di sini ya. 4.408.000. Nah, ini sama dengan yang di sini di transaksi keuangan ini. 4.408.000 ya. Nih. Ya, teman-teman ya. Oke. Nih. Laporan aktivitas keuangannya. Nah, nih. Ya. Oke, saya klik back. Ini adalah laporan referensinya. Nah, jadi ketika kita memiliki laporan ini, artinya kita bisa mempertanggungjawabkan keuangan dana pembangunan gitu. Artinya kenapa? Jangan sampai dana pembangunan itu tidak dilaporkan ya. Tidak dibuat laporan keuangan seperti ini. Kenapa? Karena nanti bisa saling curiga antara satu dan yang lainnya. Terutama kecurigaan antara masyarakat dan panitia. Nah, supaya tidak timbul curiga, maka harus dibuat laporan yang seperti ini ya. Harus dibuat laporan-laporan keuangannya. Dari mulai daftar penerimaan donasinya, lalu belanjanya ya, lalu referensinya. Kayak begitu, itu harus dibuat. Karena di Al-Qur'an sendiri itu Allah sendiri ya, itu mewajibkan untuk membuat catatan ya, catatan atas transaksi-transaksi keuangan ya, terutama dalam hal hutang piutang ya, dalam hal hal-hal seperti ini ya, itu wajib dibuat laporan keuangan agar supaya tidak timbul saling curiga antara masyarakat dengan panitia. Nah, seandainya dia yang bilang, sudahlah menggunakan matematika Allah aja, biar Allah yang maha tahu. Itu jangan seperti itu ya. Allah dan Nabi Muhammad SAW itu tidak mengajarkan hal seperti itu ya. Jadi tetap harus dibuat catatan atas laporan keuangannya sebagai bentuk pertanggungjawaban panitia kegiatan ya. Nah, buat teman-teman semua yang sekarang mungkin sedang membangun rumah ibadah ataupun teman-teman yang tergabung dalam panitia kegiatan pembangunan rumah ibadah, majelis, sekolah, ataupun bangunan-bangunan sosial lainnya, silakan saja teman-teman bisa menggunakan template Excel LPJ dana pembangunan ini. Nah, untuk mendapatkannya silakan teman-teman hubungi saya ya melalui WA ataupun telepon ataupun email, yang nomor telepon, nomor WA dan alamat emailnya ada di deskripsi video ini. Nah, semoga template Excel LPJ dana pembangunan ini ada manfaatnya ya, bisa berguna buat teman-teman semuanya. Saya cukupkan sekian saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam media Excel dan aplikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.